Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Asraf Aziz dengan PM 23758060. Di sini saya akan menjelaskan modul 6, yaitu tentang Ether Channel, yang dimana Ether Channel, operasi Ether Channel atau operasi Ether Channel. Nah, di modul 6.1 ini link aggregation, yaitu agregasi tautan. There are scenario in which more bandwidth or redundancy between devices is needed than what can be provided by a single link. Ada skenario di mana lebih banyak bandwidth atau redundansi antar perangkat yang diperlukan daripada dapat disediakan oleh satu tautan. Nah, multi-tuple link could be connect between devices to increase bandwidth, however spanning to 3 protocol atau STPE, which is enabled on layer 2 device lock like Cisco switch by default, will block redundant link to prevent switching loops. Nah, beberapa tautan dapat dihubungkan antar perangkat untuk meningkatkan bandwidth. Namun, spanning tree protocol ini atau STP yang diaktifkan pada perangkat layer 2 seperti switch Cisco secara default akan memblokir tautan yang berlebihan untuk mencegah peranan loop seperti yang selanjutnya link aggregation technology is needed that allow redundant link between devices that will not be blocked by STPE. That technology is known as Ether Channel. Nah, di sini diperlukan teknologi agregasi tautan yang memungkinkan tautan berlebihan antar perangkat yang tidak akan diblokir oleh STPE. Teknologi itu dikenal sebagai Ether Channel. Selanjutnya, Ether Channel is a link aggregation technology that group multi-tuple physical Ethernet link together into one single logical link. Nah, Ether Channel adalah teknologi agregasi tautan yang mengelompokkan beberapa tautan Ethernet fisik menjadi satu tautan logis tunggal. Jadi, it is used to provide fault tolerance, load sharing, increase bandwidth, and redundancy between switch, router, and server. Nah, digunakan untuk memberikan toleransi kesalahan, pembagian beban, peningkatan bandwidth, dan redundansi antara switch, router, dan server. Ether Channel technology makes it possible to combine the number of physical link between the switch to increase the overall speed of switch-to-switch communication. Maksudnya, teknologi Ether Channel ini memungkinkan untuk menggabungkan jumlah tautan fisik antara switch untuk meningkatkan kecepatan keseluruhan komunikasi switch ke switch. Jadi maksud pada gambar di bawah ini yang dimana secara default STP akan memblokir tautan yang berlebihan. Selanjutnya pada 6.1.2 ini ada Ether Channel. Ether Channel technology was originally developed by Cisco as a LAN switch-to-switch technique of grouping several fast Ethernet or gigabit Ethernet port into one logical channel. Jadi yang artinya teknologi Ether Channel ini awalnya dikembangkan oleh Cisco sebagai teknik beralih LAN untuk mengelompokkan beberapa port fast Ethernet atau gigabit Ethernet ke dalam satu saluran logis. Nah, when an Ether Channel is configured, the resulting virtual interface is called a port channel. The physical interface are bundled together into a port channel interface. Jadi ketika Ether Channel ini dikonfigurasi, antarmuka virtual yang dihasilkan disebut saluran port. Antarmuka fisik dibundle bersama menjadi antarmuka saluran port. Seperti pada gambar di bawah ini. Nah, next di 6.1.1
3 advantage of Ethernet, yaitu keuntungan dari Etherchannel. Yang pertama, most configuration tasks can be done on the Etherchannel interface instead of on each individual port, ensuring konfigurasi consistency throughout the links. Yang artinya yaitu sebagian besar tugas konfigurasi dapat dilakukan pada antarmuka Etherchannel daripada setiap port individu. Ini memastikan konsistensi konfigurasi di seluruh tautan. Untuk number 2 yaitu ada Etherchannel release on existing switch port. There is no need to upgrade the link to a faster and more expensive connection to have more bandwidth. Jadi Ethernet channel ini bergantung pada port switch yang ada, tidak perlu meningkatkan tautan ke koneksi yang lebih cepat dan lebih mahal untuk memiliki lebih banyak bandwidth. Oke, lanjut aja di sini di 6.1.4 implementasi restriction atau pembatasan implementasi. Nah, pada implementasi Etherchannel ini pada switch Catalyst di 2960 ini memiliki batasan implementasi tertentu. Untuk number 1 yaitu ada interface types cannot be mixed for. Jadi tipe antar muka tidak dapat dicampur. Example misalnya fast Ethernet and gigabit Ethernet cannot be mixed within a single Etherchannel. Nah, fast Ethernet dan gigabit tidak dapat dicampur dalam satu Etherchannel. Untuk number 2, currently each Etherchannel can consist of up the 8 compatibility configurasi Ether ports. Nah, saat ini setiap Etherchannel dapat terdiri dari hingga 8 port Etherchannel yang dikonfigurasi start compatible. Selanjutnya untuk number 3 itu ada the Cisco Catalyst 2960 layer 2 switch currently support up to 6 Etherchannel. However, as new IOS are developed and platform change, some card and platform may support increased number of ports within an Etherchannel link, as well as support and increased number of gigabit Etherchannel. Yang artinya yaitu di sini saat switch Cisco Catalyst 2960 pada layer 2 saat ini mendukung hingga 6 Etherchannel. Namun, ketika iOS baru dikembangkan dan platform berubah, beberapa kartu dan platform dapat mendukung peningkatan jumlah port dalam tautan Etherchannel serta mendukung peningkatan jumlah gigabit Etherchannel. Next untuk number 4 yaitu ada individual Etherchannel group member port konfigurasi must be consistent on both device. Jadi konfigurasi port anggota grup Etherchannel individu harus konsisten di kedua perangkat. If the physical port of one side are configured as strong, the physical port of the other side must also be configured as strong within the same native VLAN. Jadi jika port fisik dari satu sisi di mana dikonfigurasi sebagai terang, port fisik ini dari sisi lain juga harus dikonfigurasi sebagai terang dalam VLAN asli yang sama. Nah, additionally, all port in each Etherchannel link must be configured as layer 2 port. Selain itu juga, semua port di setiap tautan Etherchannel harus dikonfigurasi sebagai port layer 2. Nah, selanjutnya untuk number 5 itu ada each Etherchannel has a logical port channel interface. Jadi setiap Etherchannel memiliki antarmuka saluran port logis. Selanjutnya di sini ada di 6.1.6.5 auto negotiation protocol atau protokol negosiasi otomatis. Etherchannel can be formed drug negotiation using one of two protocol. Etherchannel
dapat dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari dua protokol. Untuk number one itu ada Port Aggregation Protocol atau PEGP. Untuk number two ada Link Aggregation Control Protocol atau LEGP. This protocol allow port with similar characteristics to form a single track dynamic negotiation with adjoining switch. Protokol ini memungkinkan port dengan karakteristik serupa untuk membentuk saluran melalui negosiasi dinamis dengan saklar yang berdekatan. Jadi untuk notesnya, it is also possible to configure a static or unconditional adversarial without PEGP or LEGP. Yang artinya itu dimungkinkan juga untuk konfigurasi adversarial statis atau tanpa syarat tanpa PEGP atau LEGP. Nah, pada SIG-1 PEGP operation, PEGP is a Cisco proprietary protocol that aids in the automatic creation of adversarial links. Nah, PEGP ini adalah protokol kepemilikan Cisco yang membantu dalam pembuatan tautan adversarial secara otomatis. When an adversarial link is configured using PEGP packet are sent between adversarial capable port to negotiate the forming of a channel. Ketika tautan adversarial dikonfigurasi menggunakan PEGP, paket PEGP dikirimkan di antara port berkemampuan adversarial untuk menegosiasikan pembentukan saluran. Nah, when PEGP identify match Ethernet links, it group the link into an adversarial. The adversarial is then added to the spanning tree as a single port. Ketika PEGP mengidentifikasi tautan Ethernet yang cocok, itu mengelompokkan tautan yang ke dalam adversarial. Nah, adversarial kemudian ditambahkan ke spanning tree sebagai satu port. When enable, PEGP also manage to adversarial. PEGP packet are sent every 30 seconds. PEGP check for configuration consistent and manage link addition and failure between two switch. Nah, ketika diaktifkan, PEGP juga mengelola adversarial. Paket PEGP dikirim setiap 30 detik. PEGP memeriksa konsisten konfigurasi dan mengelola penambahan tautan dan kegagalan antar dua switch. Next di sini ada the modes for PEGP. Mode untuk PEGP adalah sebagai berikut. Untuk number one itu ada on, number two PEGP disable, number three PEGP auto. Untuk number one itu this mode forces in the interface to channel without PEGP. Interface konfigurasi in the on mode do not exchange PEGP packet. Yang artinya itu mode ini memaksa antarmuka ke saluran tanpa PEGP. Nah, antarmuka yang dikonfigurasi dalam mode aktif tidak bertukar paket PEGP. Selanjutnya number 2, this PEGP disable. This PEGP mode place an interface in an active negotiation state in which the interface initiates negotiation with other interface by sending PEGP packet. Mode PEGP ini menempatkan antarmuka dalam keadaan negosiasi aktif di mana antarmuka memulai negosiasi dengan antarmuka lain mengirimkan paket PEGP. Number C itu ada PEGP auto. PEGP auto itu mode place in interface in a passive negotiation state in which the interface respond to the packet that it receive but does not initiate PEGP negotiation. Mode PEGP otomatis ini menempatkan antarmuka dalam keadaan negosiasi pasif yang dimana antarmuka merasakan paket PEGP yang diterimanya tetapi tidak memulai negosiasi PEGP. Pada the modes must be compatible on each side. If one side is configured to be in automate mode,
It is placed in a passive state, waiting for the other side to initiate the additional negotiation. Mode mode pada mode ini harus kompatibel di setiap sisi. Jika satu sisi dikonfigurasi untuk berada dalam mode otomatis, itu ditetapkan dalam keadaan pasif, menunggu sisi lain untuk memulai negosiasi additional. Nah, uh, if other side is also set auto, the negotiation never start and the additional does not form if all mode are disabled by using the no command, or if no mode is configured that then the additional disabled. Nah, jika sisi lain juga diatur ke otomatis, negosiasi tidak pernah dimulai dengan additional tidak terbentuk. Jika semua mode dinonaktifkan dengan menggunakan perintah no, atau jika tidak ada mode yang dikonfigurasi, maka additional dinonaktifkan. Sini no negotiation between the two switches mean there is no checking to make sure that all the link in the additional are terminating on the other side, or that there is PGP compatibility on the other switch. Yang artinya tidak ada negosiasi antar dua switch, yang mana berarti tidak ada pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua tautan di additional berakhir di sisi lain, atau bahwa ada kompatibilitas PGP di switch lainnya. Next di modul 617 PGP mode setting example. Nah, contoh pengetahuan modul PGP itu pada gambar ini, yang dimana pertimbangan dua switch, apakah switch pertama dan switch kedua membuat additional menggunakan BGP tergantung pada pengaturan mode DHCP salurannya. Jadi untuk tabel ini itu menunjukkan sebagai kombinasi mode PGP pada switch 1 and switch 2, dan dihasilkan membentukkan channel yang dihasilkan. Mungkin di sini ada mode BGP dari switch pertama on, switch kedua on. Jadi channel accessibility-nya yes, pertama on, yang switch kedua disable atau auto, jadi channel accessibility no. Untuk switch pertama disable, switch kedua disable. Jadi untuk channel establishment yaitu yes. Mungkin seperti mode tabel di ini. Next di modul 6.1.8 yaitu LECP operation atau operasi LECP. LECP is part on EEE specification that allows several physical ports to be bundled to form a single logical channel. Jadi LCP ini adalah bagian dari spesifikasi EEE yang memungkinkan beberapa port fisik untuk dibundle untuk membentuk satu saluran logis. Nah, LCPE allow a switch to negotiate an automatic bundle by sending LCPE packet to the or other switch. It perform a function similar to PGP with Cisco additional because LCP is an EEE standard. It can be used to facilitate additional in multi-vendor environment on Cisco device. Both protocol are support. Jadi LCP ini memungkinkan switch untuk menegosiasikan bundle otomatis dengan mengirimkan paket LCPE ke switch lainnya. Ini juga melakukan fungsi yang mirip dengan PGP dengan Cisco additional, karena LCP ini adalah standar EEE, itu dapat digunakan untuk memfasilitasi ether channel di lingkungan multi-vendor.
pada perangkat Cisco kedua protokol didukung. Jadi untuk mode LCPI ini ada 3 juga. Yang pertama untuk number one itu ada on mode aktif, yang dimana mode force the interface to channel without LCPI. Interface konfigurasi in the one mode do not exchange LCPI packet, yang artinya itu memaksa antarmuka ke saluran ke channel tanpa LCPI. Antarmuka ini yang dikonfigurasikan dalam mode aktif tidak bertukar paket LCPI. Untuk number 2 itu ada LCPI aktif. Nah, untuk mode LCPI aktif ini places as a port in the active negotiation state. In this state, the port initiates negotiation with other port by sending LCPI packet. Mode LCPI ini menetapkan port dalam keadaan negosiasi aktif. Dalam keadaan ini, port memulai negosiasi dengan port lain dengan mengirimkan paket LCPI. Mungkin untuk number 3 itu ada LCPI pasif. Dengan mode LCPI pasif ini, pass a port in passive negotiation state, mendapatkan port dalam keadaan negosiasi pasif, yang dimana in the state the port respond to the LCPI packet that is received but does not initiate LCPI packet negotiation. Yaitu dalam keadaan ini juga port merespon paket LCPI yang diterimanya tetapi tidak memulai negosiasi paket LCPI. Jadi just with PGP mode must be compatible on both sides for the additional link to from. Sama seperti PGP, mode harus kompatibel di kedua sisi agar tautan additional terbentuk. Jadi LCP allow for active link and also a standby link. A standby link will become active so one of the current active link file. Yang artinya itu LCP ini memungkinkan 8 tautan aktif dan juga 8 tautan siaga. Tautan siaga akan menjadi aktif jika salah satu tautan aktif saat ini gagal. Next, untuk modul SIG-189 itu ada LCPI mode setting. Jadi di sini contoh pengaturan mode LCPI. Jadi pertimbangan dua switch pada gambar ini, yang dimana apakah switch pertama dan switch kedua membuat ether channel menggunakan LCPI tergantung pada mode setiap sisi saluran dalam setiap sisi channel. Jadi untuk tabel ini yang dimana menunjukkan berbagai kombinasi mode LCPI pada switch pertama dan switch kedua, dan hasil pembentukannya yaitu channel yang dihasilkan. Mungkin seperti ini tabel di bawah ini. Next di modul SIG.2 konfigur ether channel, yaitu di modul 6.2 ini mengkonfigurasikan ether channel. Jadi 6.2.1 ini konfigurasi guided lines, yang dimana the following guideline and restriction are useful for konfigurasi ether channel. Pedoman dan batas berikut berguna untuk mengkonfigurasi ether channel. Number 1 itu pertama ether channel support. Ether channel support ini all Ethernet interface must support ether channel without no requirement that interface be physical
contiguous. Semua antarmuka Ethernet harus mendukung Etherchannel tanpa persyaratan bahwa antarmuka harus bersebelahan secara fisik. Nomor 2 ada speed and duplex. Nah, untuk speed and duplex ini mengkonfigurasi all interface in an Etherchannel to operate at the same speed and in the same duplex mode. Yang artinya itu konfigurasikan semua antarmuka di Etherchannel untuk beroperasi pada kecepatan yang sama dan dalam mode duplex yang sama. Untuk nomor C, VLAN match atau penyocokan match. All interface in channel bundle must be assigned to the same VLAN or be configured as a trunk. Jadi semua antarmuka dalam bundle Etherchannel ini harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasi sebagai trunk. Next, untuk number 4 itu ada range of VLAN, yaitu an Etherchannel support the same allow with range of VLAN on the interface in a trunk Etherchannel. Jadi Etherchannel ini mendukung rentang VLAN yang diizinkan yang sama pada semua antarmuka dalam Etherchannel yang trunking. Jika if the allowed range of VLAN is not the same, the interface do not form an Etherchannel even when they are set to auto or disable mode. Jadi jika rank VLAN ini yang diizinkan tidak sama, antarmuka tidak dapat membentuk Etherchannel. Bahkan ketika mereka diatur ke mode otomatis atau yang diinginkan. Jadi masuk pada gambar di bawah ini itu mengkonfigurasi yang akan mungkin Etherchannel terbentuk antara switch 1 dan switch kedua, yang dimana Etherchannel terbentuk ketika pengaturan konfigurasi cocok pada kedua switch. The next figure itu seperti ini ya. Jadi Etherchannel ini tidak terbentuk ketika pengaturan konfigurasi beberapa pada switch. Jadi jika pengaturan ini harus diubah, konfigurasikan dalam mode konfigurasi antarmuka saluran port, yang dimana konfigurasi apapun yang diterapkan pada antarmuka saluran port juga memengaruhi antarmuka individu. Namun konfigurasi yang diterapkan pada antarmuka individu tidak memengaruhi antarmuka saluran port. Oleh karena itu membuat perubahan konfigurasi pada antarmuka yang merupakan bagian dari tautan Etherchannel yang dapat menyebabkan masalah kompatibilitas antarmuka. Jadi saluran port dapat dikonfigurasikan dalam mode akses, mode trunk atau paling umum, atau pada port yang dialihkan. Jadi untuk modul 6.2.2 atau modul 6.2.2 ini yaitu LCPI configuration example, cara contoh mengkonfigurasi LCPI. Jadi Etherchannel ini dinonaktifkan secara default dan harus dikonfigurasi. Pada topologi di bawah ini, pada gambar ini akan digunakan untuk mendemonstrasikan contoh konfigurasi Etherchannel menggunakan LCPI, yaitu yang dimana mengkonfigurasi Etherchannel dengan LCPI memerlukan 3 langkah berikut. Mungkin untuk step 1 dia mengkonfigurasi menggunakan interface rank strength, untuk step yang kedua itu ada yang dimana create the port channel interface with a channel group identify mode active command in interface rank configuration mode, yaitu membuat antarmuka saluran port dengan perintah aktif mode dengan mengidentifikasi grup grup channel dalam mode konfigurasi rentang antarmuka. Step 3 itu ada
in the itu followed by interface identifier in example switch 1 in configurasi with an LCPE other channel, yang dimana dia masuk ke mode konfigurasi antarmuka saluran port menggunakan perintah port channel antarmuka atau interface port channel, diikuti dengan pengidentifikasi antarmuka. Dalam contoh switch pertama dikonfigurasi dengan LCPE ether channel. Jadi untuk the port channel in configurasi a strong interface with the low VLAN speed, saluran port ini dikonfigurasi sebagai antarmuka terang dengan VLAN yang diizinkan yang ditentukan. Next di modul 6.2.3 itu atau 6.2.3 syntax checker konfigurasi other channel atau pemeriksa syntax konfigurasi other channel. Jadi yang dimana konfigurasi other channel untuk switch kedua berdasarkan persyaratan yang ditentukan di bawah ini. Jadi masuk ke mode range untuk fast ethernet 0/1 dan fast ethernet 0/2 gunakan FA 0/1 sebagai destination interface destination. Berikut presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan dilanjutkan pada Yeah, now it's time for me to present the rest of the module, the sixth module. It is the Ether channel. So yeah, in 6.3.1, verify Ethernet channel. Ether channel, sorry. As always, when you configure device in your network, you must verify your configuration. If there are problems, you will also need to be able to troubleshoot and fix them. This topic gives you the command to verify as well some common Ether channel network problems and their solutions. The verification, sorry, the verification common examples will be used in this topology shown in this picture. So in the first port channel, here's the command. Next is show at the channel summary. Here's the command. So at the channel port channel is the command and the results. And the last one is show interfaces enter channel is the command and the results. Next one is common issues with the enter channel configuration. All interface within a enter channel must have the same configuration of speed and duplex mode, native and allowed VLAN on the trunk, and access VLAN on the access port. And so this configuration will significantly significantly thus reduce the network problems related to Ether channel. Common Ether channel issues include this in the following below. The same ports and the Ether channel are not part of the same VLAN or not configured as trunks. Ports will have no ports with different native VLAN cannot form an Ether channel. Trunking was configured on the same ports that make up the Ether channel, but not all of them. It is not recommended that you configure trunking mode on the individual ports that make up the Ether channel. When configuring the trunk on the Ether channel, verify the trunking mode, and that's it. Yeah. If the allowed range of the VLANs is not the same, these ports do not form an Ether channel even when the ACP is set to the auto and desirable mode. And the last part is this dynamic
Negotiations option for PAGP and LSCP are not compatibility configured on the board ends with the Ether channel. Yeah. Next one is troubleshoot Ether channel example. So yeah, in this pictures the interface FO1 and FO2 on switch S1 and S2 are connected with an Ether channel. However, the Ether channel is not operational. So yeah, here's the comment and the results. Is for the view the Ether channel summary information, the view port channel configuration. Here's the comment and the results. Okay. Next one is correct the mix configuration. Here's the comment and the results. And the last one is verify the Ether channel is operational. Here's the comment and the results. And yeah, there will be a packet result that my friend will present. So yeah, that's for me. Next is my friend that will present the video. Nah, the model, sorry. That's for me. Now my friend will be presenting the packet tracer. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam 6.4.1 tentang paket tracer implementasi implement Ether channel ya. Oke, di sini kita akan mengunduh paket tracernya. Oke, lalu kita buka ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Oh, terbuka dua kali sepertinya ya. Ini kita silang terlebih dahulu. Kenapa ada banyak ini? Sebentar, ini kita oke. Kita silang. Oke. Sepertinya terbuka dua kali ya. Di sini kita cek. Kita buka bagian 6.4.1. Oke, sebentar. Jadi di sini kita akan membahas ya paket tracer. Oke, di sini adalah ini membuat koneksi ya, switch. Oke, switchnya menggunakan, kita lihat terlebih dahulu yang menggunakan switch ini ya. Kita buat 3 switch. Oke, di sini kita ubah SWA, SWB dan juga SWC. Oke. Jika sudah, kita koneksikan ya power strip di sini. Untuk SA itu giga ini satu, lalu di bagian sini oke, 2 ya. Lalu kita lihat untuk SA ke SWA itu fase Ethernet 021 FA21 ya, FA21. Lalu kita lihat lagi di sini FA22, fase Ethernet 22. Oke. Lalu di sini ke SWB ke SWC itu FA23. 23 dan juga sini 23. Oke, lalu di sini 24 dan juga di sini 24. Oke. Oke, sini kita cepatkan, kita lihat. Oke. Sudah ya.
Nah, lalu di sini kita ke part 1. Kita suruh konfigurasi LACP ya. Sebentar. Tab-nya adalah PGA. Kita lihat, oke, kita coba ya di sini ya. Kita top saja, lalu kita enter. Sebentar, kita lihat kalau bisa cek result. Saya sudah connect. Channel group. Oke, coba ya, kita coba konfigurasi ya. Kita enable terlebih dahulu, lalu kita ke int g 0/1. Oh, konfigurasi terminal. int gbase 01. Oke, mau ya. Lalu kita switch ya, switch port, kita mode trunk. Kita enter. Oke, berhasil ya. Lalu kita ke channel apa, kita exit terlebih dahulu. Exit, kita ke channel. Oh, masih di sini ya. Kita ke channel group. Nah, satu mode apa dia, describe. Kita coba di sini describe, enter. Oh, berhasil. Oke, selanjutnya kita ke int gigabit 0/2 ya. Lalu kita sama ya tadi, kita switch port mode trunk. Lalu kita enter kembali jika sudah. Lalu kita channel group 1 sama ya. Kita coba channel group 1 mode. Oke, berhasil. Coba kita cek result terlebih dahulu ya. Oke, berhasil lagi, gigabit ini berhasil semua. Oke, berhasil untuk ini ya, giga Ethernet ya. Oke, lalu jika sudah, ini kita close, tidak apa-apa sepertinya. Akhirnya kita sih FWB. Untuk ini kita aktifkan dulu ya di sini untuk ke view, ke option, reference. Nah, ini kita always kita ini. Nah, oke. Biar terlihat ya. Di sini kita seperti ya, tidak ada yang terlihat, susah terlihat ya karena berdekatan. Oke, kita masuk ke SWB, kita enter. Oke, lalu kita cek di sini enable. Oh, di sini ada username atau tidak? Kita lihat terlebih dahulu. Port channel mode port. Oh, seperti tidak ada disuruh ini ya. Konfigurasi saja. Oke, lalu kita masuk ke SWB, itu kita int gigabit 0/1, enter. Ini kita sama ya, mode trunk. Tidak bisa, kita ke switch port mode trunk. Sebentar, mode terang kita cek. SWB sebentar, kok tidak mau dia. int gigabit 0/1, mau switch port mode terang. Coba kita ke channel group
satu mode this. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, berhasil ya. Kita konfigurasi lagi yang INT 2. Kita kembali di sini, kita switch port mode terang, kita ubah dulu, lalu kita masuk ke sini. Oke, berhasil ya. Kita cek lagi, kita cek result, dan berhasil ya untuk gigafast Ethernet ya, gigabit Ethernet. Oke. Jika sudah, lalu kita ke step 2, konfigurasi thread channel S2B ke S ini ke ya susah nyebutinnya. Oke, coba kita lihat dulu. Dia interface-nya ini ya 22 ya, Windows 22. Kita exit dulu ya, kita end dulu biar menjadi konfigurasi terminal. Oke, lalu kita int f0/21 ya, 21 ya, 21. Oke, lalu kita switch port mode terang, kita enter. Oh, ini sama saja ya, dia hanya mengulang ya. Oke, mode terang, lalu kita channel mode. Oh, sebentar ya, seperti bukan channel mode. Tadi kan grup 1 udah, grup 2 mode aktif ya sepertinya. Coba lihat mode aktif. Sebentar, kita cek terlebih dahulu teman-teman. Oh ya, benar, dia mode aktif ya di sini ya. Oke, sudah kita lihat. Sabar. Oke, kita masuk ke INT fast Ethernet 0/22 /22. Lalu kita enter, kita ke port 22 ya. Lalu kita ke ini mode terang. Sebentar, ini kita hapus dulu, kita enter, kita hapus ke mode aktif. Oke, enter. Oke, kita lihat konfigurasi berhasil. Oke, berhasil ya. Untuk switch A berhasil ya. Oke, di sini kalau sudah kita close saja seperti tidak apa-apa, biar tidak penuh ya, biar mudah juga dilihat. Oke, kita ke switch C. Oke, switch C banyak ini ya, karena tadi terhubung banyak. Oke, kita enable, lalu kita ke INT, kita konfigurasi terminal dulu, lalu kita ke INT fast Ethernet tadi 0/21 ya, lalu kita enter, lalu kita ke switch terang mode ya, mode terang, lalu kita ke channel group. Oke, channel group 2 ya tadi ya, mode aktif. Mode aktif. Oke, kita enter. Oke, berhasil ya. Naik, lalu di sini kita rubah ke 22. Kita masuk ke super mode terang, kita aktif. Oke, kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Lalu di sini jika sudah, kita masuk ke step 3, konfigurasi dari SWB ke SWC. Oke, kita buka SWB nya. Untuk SWB itu portnya tadi 2324 ya. Oke, sini kita enter terlebih dahulu, lalu kita konfigurasi terminal, lalu jika sudah kita masuk ke interface nya, interface fast Ethernet 0/23. Udah teman-teman ya, coba kita cek terlebih dahulu. Oh ya, 2324 ya. Nah, lalu kita ini ke mode negosiasi
option. Oh, ini ke pasif ya teman-teman ya. Tadi kan modenya describe ya untuk untuk switch 1, untuk step 1, step 2 itu tadi aktif, dan step 3 ini kita seperti pasif ya. Oke, lalu kita masuk ke switch port mode terang. Oke, sebentar. Oke, kita enter. Tadi channel mode-nya 3 ya teman-teman ya. 3, lalu mode pasif, enter. Oke, berhasil. Kita cek terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita cek SWB. Oke, benar ya teman-teman ya, untuk 23 ya. Oke, seperti benar. Kita kembali lagi, kita switch port 24, kita enter, kita mode terang, lalu kita mode pasif, enter. Kita cek kembali. Oke, berhasil ya. Oke, terakhir kita tinggal mengubah ke ini switch. Oke, kita end dulu biar rapi ya, biar kita bisa melihat perbedaannya. Lalu kita konfigurasi terminal, lalu kita ke interface fast Ethernet 0/23, lalu kita enter. Di sini sama ya, kita ke mode switch port mode terang dulu, switch port mode terang, lalu kita ke channel group, channel group 3, mode aktif, channel mode aktif, kita enter. Oke, sudah ya teman-teman. Kita terakhir ke 24, kita enter switch port mode terang. Kita enter dulu biar kelihatan. Oke, berhasil. Nah, itu tadi adalah cara ya untuk implementasi Ethernet channel ya. Nah, jadi kita membagi ya semua channel dari mulai switch 1, switch A, switch B, dan juga switch C ya. Oke, ini kita lihat. Oke, nah ini sama seperti bagian 5.1 ya, 19. Nah, yang saya kerjakan di lab sebelumnya. Nah, di sini kenapa seperti ini ya? Di sini coba kita cek terlebih dahulu ya. Kita exit dulu. Nah, perintahnya itu adalah sebentar, saya lupa. Kita perintah show. Salah, exit lagi. Kita perintah show spanning ya, spanning tree. Coba kita bilang satu masuk. Di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini untuk bagian ini ya, dia di blok ya statusnya untuk mencegah terjadinya switching looping. Kita klik enable, kita lihat show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini FWD ya, forward ya maksudnya ya, FWD itu. Nah, berbeda seperti di switch C. Kenapa? Karena switch akan otomatis merubah salah satu ini ya, salah satu port ini ya, salah satu maksudnya yang terhubung ini, agar tidak terjadi switching looping. Nah, itu bisa seperti saya jelaskan pakai terasa sebelumnya ya, teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Itu akan terjadi di mana jadi itu jika sebuah port ya dapat meneruskan frame, akan terjadi switching port pada jaringan. Nah, jadi switching looping jadi looping pada switching ya dapat menurunkan kinerja jaringan dan bahkan menyebabkan jaringan gagal. Nah, mungkin teman-teman jika melakukan ping ya, itu menjadi RTO. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu penyebabnya ya, jika ini tetap
dipaksa terhubung ya, tapi switch akan secara otomatis memblok salah satu interface ya, agar mencegah terjadinya switching looping. Nah, ini jika kita hapus salah satunya, maka di sini akan otomatis terhubung seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi karena di penjelasannya sudah, maka sini tidak akan saya hapus ya. Karena di sini adalah implementasi tentang Ethernet channel. Oke. Saya kira cukup penjelasan keterangan dari saya tentang Ethernet channel. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.